Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Semoga dalam kondisi sehat walafiat, banyak rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Nah, di depan saya ini ada HP Realme C3, teman-teman. Realme C3 ini HP yang super aneh dan ajaib. Aneh bin ajaib. Nah, kenapa saya bilang aneh bin ajaib? Karena HP ini tiba-tiba saja mati tanpa sebab. Maksudnya tidak jatuh, juga tidak kena air, juga tidak diapa-apain, cuma dimatikan ulang tok. Nah, cuma dimatikan dan kemudian dihidupkan nggak bisa. Dicas juga tidak respon. Memang untuk Realme C3 ini banyak sekali kasus yang seperti itu, mati total mendadak tanpa sebab yang jelas. Kadang dicas, kemudian ditinggal, tahu-tahu sudah mati total. Dicas juga nggak respon, dihidupkan nggak bisa. Kadang cuma di restart, kadang mati sendiri, kadang pada saat dipakai tiba-tiba mati, sudah nggak bisa dinyalakan lagi, dicas juga nggak respon, dia apa-apain juga nggak bisa. Itu kehebatan dari Realme C3. Nah, untuk menganalisis kerusakan ini dan bagaimana cara mengatasinya, saya sedikit cerita menurut pengalaman saya. Jika Realme C3 ini tiba-tiba mati tanpa sebab yang jelas ya, maksudnya bukan kena air atau kebanting atau jatuh, itu biasanya disebabkan oleh software. Softwarenya sudah ya bug lah, kerusakan software. Jadi jangan dibongkar dulu, teman-teman. Coba colokkan ke komputer, jika HP tersebut masih mendeteksi MediaTek, biasanya masih terselamatkan dengan cara di flash. Gitu ya. Nah, kesempatan kali ini saya akan membuat video cara flash Realme C3 yang tiba-tiba mati tanpa sebab, mati total, tidak bisa diapa-apain. Coba kita flash, sudah saya buatkan paket lengkap mulai dari drivernya, firmware-nya, dan cara-caranya. Step by step dilihat videonya, dan bahan-bahannya nanti saya siapkan di kolom deskripsi. Jadi bagi teman-teman yang belum punya bahan-bahannya, sudah saya sediakan link untuk di-download dan diinstal. Nah, begitu ya. Ini saya pura-pura belum pernah menginstal dan men-setting komputer saya. Langsung aja kita ke tampilan komputer jadul saya. Oke. Ini komputer jadul saya, komputer yang super jadul, jelek, dan ya murahan. Ya, seperti ini penampakannya. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan untuk flash Realme C3 kita ini, saya pura-pura belum pernah belum pernah mengeflash HP. Nah, gitu ya, enaknya ngomong gitu ya. Nah, jadi alat dan bahan yang sudah saya siapkan nanti bisa di-download, ada dua folder. Yang pertama folder firmware-nya yang ini, Realme C3 RMX 2020. Yang kedua adalah paket untuk drivernya. Ya, karena HP ini sedikit rumit ya, sedikit cumaan. Sedikit aja, tidak banyak-banyak. Nah, jika teman-teman sudah download keduanya, firmware-nya ini, kemudian yang kedua paket drivernya, nah ini kita eh ekstrak semuanya dulu, mulai dari lip USB, MTK, sama new com MTK driver. Nah, ini untuk video cara cara apanya ekstraknya pasti teman-teman sudah bisa ya. Ya, tinggal double klik atau klik kanan juga bisa, double klik. Oke, kemudian kita ekstrak. Nanti hasil ekstraknya akan muncul di sini, lip USB. Yang kedua MTK AUN, coba MTK AUN kita ekstrak tuh dan klik OK. Nah, yang ketiga new Icom MTK, ekstrak tuh, kemudian klik OK. Nah, setelah terinstall tiga-tiganya tadi ya, kita download driver dulu. New Icom driver ini kita
ini ya, ini drivernya. Kita klik kanan, kemudian kita klik Run as Administrator. Kemudian kita klik Yes. Nah, oh ini saya sudah download sebelumnya dan sudah install sebelumnya. Jika belum, silahkan klik next sampai selesai. Itu langkah pertama. Setelah install driver, kita tes melalui device manager. Di sebelah sini kita ketikkan device manager. Nah, ini device manager. Kita klik, kita buka device manager. Kenapa kita buka device manager? Kita ngetes, kita cek apakah HP Realme C3 ini sudah terdeteksi di komputer kita. Nah, cara ngeceknya, HP dalam kondisi mati ya, karena memang HP-nya mati, tekan volume atas atau volume bawah, atau langsung dicolok aja. Kalau posisinya mati, benar-benar mati total, langsung dicolok bisa. Ya, langsung kita colok ya. Ini posisinya memang mati dari awal. Kita colokkan, kita lihat terdeteksi apa tidak. Kita lihat di sini, HP-nya terdeteksi apa tidak. Bentar, kabel datanya saya pindah port dulu. Kita colokkan HP-nya ke komputer. Kita lihat apakah terdeteksi. Nah, ini terdeteksi ya, di port COM dan LPT-nya terdeteksi MediaTek. Nah, kalau sudah terdeteksi berarti HP-nya siap untuk di flash MediaTek USB port. Nah, kita tutup untuk berarti install drivernya berhasil, gitu ya. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal jalankan file kedua yang namanya libusb. Nah, libusb kita klik kanan, kemudian kita klik Run as Administrator, lalu kita klik Yes. Kita klik Next, accept yang ini ya, yang atas, lalu kita klik Next lagi, Next lagi, Next lagi, dan Next lagi, terus sampai install. Ini kita tunggu. Nah, seperti ini penampakan dari libusb filter. Yang paling atas install a device filter, kita klik next, kemudian ada kolom seperti ini. Nah, posisi seperti ini nanti kita colokkan HP-nya, dan ketika HP-nya terdeteksi MediaTek di sini, langsung kita klik MediaTek-nya dan kita klik install. Jadi begitu kita colok, nanti MediaTek-nya muncul di sini, kita klik, lalu kita klik install yang tengah ini. Kalau terdeteksi nanti installnya ini bisa diklik. Langsung kita klik, harus cepat ya, harus kurang dari 2 detik. Kalau tidak cepat-cepat nanti hilang MediaTek, harus kita ulang lagi. Nah, kita colok, langsung keluar MediaTek-nya, kita klik MediaTek-nya, klik install. Nah, karena saya sebelumnya sudah, jadi saya tidak sudah berhasil maksudnya. Nah, kita klik, misalkan ini kita klik langsung, tapi ini yang MediaTek ya, kita cari yang MediaTek USB port, kita klik MediaTek USB port, langsung kita klik install yang tengah ini. Nah, jika sudah ada tulisan sukses, kita cek, kita klik back yang ini, kemudian kita klik nomor 2 remove. Ini hanya untuk ngecek ya, kemudian kita klik next. Nah, ini MediaTek USB port ini sudah ada di daftarnya. Nah, kalau sudah berarti kita back, kita minimize saja, boleh kita minimize dulu. Nah, setelah itu kita klik file berikutnya, MTK Aun V11. MTK Aun V11 ini berfungsi untuk membypass out. Kita klik kanan, kemudian kita klik Run as Administrator. Nah, ini nanti aja wes. Oke. Kita aja, kita lewati dulu, kita skip dulu, nanti kita buka nanti. Kita buka file berikutnya yaitu Unlock Tool. Nah, Unlock Tool adalah file berbayar, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya akun Unlock Tool, silahkan dimasukkan. Kalau yang belum, bisa sewanya boleh ke siapa saja. Kalau mau sewa ke saya, silakan, WA saya ada di deskripsi. Kita siapkan bahannya dulu ya. Unlock Tool, kita buka
Google, kemudian kita klik unlocktool.net. Unlocktool, ini pura-pura saya belum install ya. Nah, unlocktool.net kita enter. Nah, kita akan dibawa masuk ke websitenya Unlocktool. Nah, nanti kita download Unlocktool versi yang paling baru. Versi yang paling baru biasanya ada di paling atas. Nah, itu kita tunggu. Kalau tidak yang terbaru, tidak bisa terbuka, teman-teman. Nah, seperti ini websitenya Unlocktool. Kita klik download yang sebelah ini, kita klik download. Nah, untuk video ini saya buat, pada saat video ini saya buat, versi terbarunya adalah 2026-05-29, artinya tanggal 29 Mei 2026. Nanti ketika teman-teman download, ya pilih yang paling atas, versinya pasti akan lebih baru lagi. Kita scroll ke bawah, lalu kita klik, nah ini, link download tool. Nah, link download toolnya kita buka. Nah, hasilnya nanti akan ada di folder download, ya, hasil dari downloadannya Unlocktool ini. Nah, ini sudah berjalan downloadnya. Kita klik link download tool tadi ya. Nah, seperti ini. Nanti kita akan diarahkan ke beberapa jenis. Nah, kalau saya pilih yang paling kanan, link Mediafire, lalu nanti hasilnya akan terlihat di folder download. Nah, ini kita klik download ya. Nah, oke, ini kita tutup. Sudah berjalan. Hasilnya akan kelihatan di folder download di file explorer. Nah, ini 2 menit lagi. Nah, kita buka ya di file explorer hasil downloadannya tadi. Nah, ini sudah saya download. Nah, ini hasil downloadannya untuk Unlocktool. Kita klik kanan, kita langsung jalankan Unlocktool ya. Kemudian kita klik Run as Administrator. Nah, ingat teman-teman, jangan menjalankan Unlocktool jika HP-nya belum terdeteksi drivernya. Makanya dari awal saya ngomong, install driver dulu, cek sudah bisa terdeteksi atau belum. Jika belum terdeteksi, jangan ke step selanjutnya, apalagi buka Unlocktool, percuma, tambah pusing malahan. Nanti kalau tidak terdeteksi akan cuma waiting for device. Kita colokkan HP-nya tetap aja tidak jalan, tidak terdeteksi. Dan teman-teman pasti bingung, di tutorial kok jalan ya, tapi tempat saya kok nggak jalan ya. Nah, kenapa? Karena drivernya belum berhasil diinstal, belum terdeteksi dengan baik. Nah, ini ada 2 kolom, atas dan bawah. Yang atas username, yang bawah password. Nah, bagi teman-teman yang hanya sesekali memakai atau hanya sekali ini memakai Unlocktool, bisa sewa aja, silakan hubungi saya, WA saya ada di deskripsi. Tapi karena saya sudah punya username dan password, saya masukkan dulu ya. Saya masukkan akun saya dulu ya. Masih proses login. Ini sudah mau mulai masuk. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah masuk ke. Nah, ini jendela utama dari Unlocktool. Nah, karena tadi berchipset MediaTek untuk
Realme C3 kita langsung aja klik ya. Ini kan ada banyak nih, Mi, Samsung, Huawei, Oppo, Vivo dan lain-lain. Kita klik MediaTek yang ini. Kemudian kita tunggu dulu. Nah, ini masih loading ini. Harusnya tampilannya sudah berubah. Ini belum berubah. MediaTek. Nah, sudah. Kemudian klik MTK Universal yang ini. Oke, lalu kita yang ini scatter ya ini kita arahkan ke firmware yang tadi, firmware yang kita nanti yang saya kasih tadi ya, firmware ya. Nah, yang ini kita cari MT6768 Android Scatter, klik open. Oke, kalau sudah seperti ini, langkah pertamanya yaitu ini coba ya. Ini preloadernya kita cari Oppo Realme V1, klik select. Nah, wes sudah. Apalagi ya. Preloader. Nah, preloader ini kita isi, kita centang dulu yang EMI-nya ini, kemudian preloadernya kita isi preloader di dalam firmware tadi. Kita klik open. Nah, oke, sudah. Nah, langkah pertama kita klik boot device dulu, teman-teman. Boot device ini berfungsi untuk membaca HP, apakah HP-nya benar-benar sudah terbaca dan HP-nya ada masalah nggak dalam pembacaannya. Nah, ini ada waiting for device. Kita langsung colokkan ya HP-nya. Tadi kan HP-nya langsung terdeteksi karena posisi mati. Kita colokkan aja. Bentar, loh kok nggak kedetek. Bentar. Langsung kita colokkan aja ya HP-nya. Kita tunggu. Oke, sudah terdeteksi, langsung terdeteksi. Nah, oke, HP langsung terdeteksi ya teman-teman. Kita lihat firmware-nya RMX 20 nih modelnya, model name RMX 2020. Nah, jadi gitu ya. Kita klik boot device, kita ulang lagi coba ya. Nah, kita klik boot device. Jika di sini sudah waiting for device, kita colokkan HP-nya kita seperti ini. Kita colokkan. Nah, harus terdeteksi sampai habis. Jangan sampai ada yang merah-merah yang sebelah kirinya. Jika sudah terdeteksi seperti ini, kita letakkan HP-nya, langsung bisa kita klik flash yang sebelah sini. Ya, kita klik flash ya, flash. Kemudian kita klik continue. Nah, jangan dicabut. Kalau sudah boot device-nya tadi oke, jangan dicabut, sudah biarkan. Nah, ini prosesnya sudah berjalan. Ini proses flashing ya, proses nge-flash namanya. Kalau orang awam bilangnya nge-flash ya, kayak gini. Nah, prosesnya berjalan seperti itu, biarkan sampai selesai nanti. Nah, saya perbesar. Kita fokus di sebelah kanan aja ya teman-teman. Saya zoom, kita fokus di sebelah kanan. Nah, itu prosesnya terus berjalan. Kita harus menunggu sampai selesai, jangan sampai ada yang merah. Nah, jika berhenti di tengah dan ada tulisan EXT RAM Infinite apa gitu ya, warnanya merah, EXT RAM Infinite belakangnya DA gitu ya, pokoknya warnanya merah, itu berarti drivernya belum terinstall dengan baik walaupun sudah terdeteksi. Ya begitu ya, makanya tadi saya kasih paket lengkap untuk drivernya, karena drivernya sudah saya tes sendiri. Drivernya harus diinstal ulang, harus diinstal dulu sampai HP-nya benar-benar terdeteksi. Nah, ini 5,64 GB. Nah, kita tunggu sampai selesai. Ini masih 42% ya. Ini memang proses yang paling lama
dari proses flashing untuk memasukkan ini Super IMG ini atau sistem ini paling lama karena filenya paling gede. Nah, ini prosesnya terus berjalan, sudah dapat 54, 55, 56%, 57, 58, 59, terus sampai 100 ya. Nah, kita tunggu sampai 100. Proses ini memakan waktu sekitar 3 sampai 7 menit tergantung spesifikasi komputer yang kita pakai. Nah, seperti itu sudah 71 karena komputer saya komputer jadul ya. Mohon dimaklumi, komputer lama, komputer jelek. Jadi ya mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Ya, itu sudah 100%, tinggal recovery user data. Nah, kita tunggu dulu. Ini cuma 2 GB, nggak selama yang tadi. Nah, sedikit cerita sambil menunggu 100%. Biasanya Realme C3 kalau sudah selesai di flash, begitu dinyalakan nanti akan keluar O-ring state apa gitu. Itu sebenarnya tidak berpengaruh, walaupun keluar notif seperti itu, kita tunggu sampai HP 5 detik kemudian HP akan tetap menyala. Tapi jika ingin menghilangkan notif itu juga bisa teman-teman. Nah, jadi kita lihat ya nanti. Kalau dinyalakan pertama itu ada tulisan O-ring state bla 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 gitu ya, unlocked bla bla bla, itu tidak berpengaruh. Maksudnya HP-nya ditunggu 5 detik akan menyala normal dan dipakai pun normal. Cuma kalau teman-teman memang pengen menghilangkan O-ring state notification atau notif itu pada saat dinyalakan pertama kali, itu ada di sini, lihat nih. Ini ada O-ring MSG. Ini ada. Nah, O-ring message. Nah, caranya kita klik O-ring message, kita cabut dulu HP-nya, kita klik O-ring message, kemudian waiting for device, kita colokkan lagi. Jika HP-nya sudah kondisi menyala, kita matikan dulu, lalu kita tekan volume atas volume bawah, dua-duanya ditekan, ditahan, terus dicolokkan. Nah, nanti O-ring message itu tidak akan muncul lagi ketika menyala pertama kali. Walaupun itu sebenarnya tidak berpengaruh sih, HP-nya tetap bisa dipakai normal walaupun muncul O-ring message. Nah, ini sudah selesai, user data sudah oke, unlock tool sudah menunjukkan. Nah, ini sudah 4 menit 38 detik. Nah, HP-nya tetap tidak menyala teman-teman. Nah, gimana ini? Nah, jangan khawatir, memang untuk Realme C3 tidak langsung menyala dengan otomatis. Kita klik reboot yang sebelah sini, reboot, kita lihat laporannya. Nah, sudah oke tuh, connecting to device oke, rebooting oke. Nah, kita tunggu dulu rebootnya. Semoga bisa menyala, kita tunggu 3. Oke teman-teman, HP-nya menyala. Nah, ini keluar nih O-ring state apa itu, device unlocked. Nah, ini sebenarnya tidak ngaruh teman-teman. Ini kita tunggu beberapa detik, 5 detik ya, HP akan menyala secara normal. Ini hanya muncul ketika pertama kali dinyalakan dan tidak ngaruh pada penggunaan HP. Tapi jika teman-teman memang ingin menghilangkan O-ring message, itu seperti yang saya bilang tadi, kita matikan dulu HP-nya ini, biarkan menyala dulu ya. Lalu kita matikan, kita klik yang ini, O-ring message. Terus nanti kalau sudah ada waiting for device, kita posisi HP mati, tekan volume atas dan volume bawah, lalu dicolokkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya biarkan aja. Tapi kalau teman-teman pengen menghilangkan, ya seperti itu caranya.
Nah, HP sudah ada tanda-tanda kehidupan. Proses menyalanya ini sedikit lama, sekitar 3 menit, tapi yang jelas sudah ada kehidupan. Ya teman-teman ya. Nah, sudah ada tanda-tanda kehidupan. Sudah seneng lah. Tadi mati total tanpa sebab yang jelas, dicas juga tidak ada respon sama sekali, dan ternyata sekarang sudah bisa menyala Realme seperti ini. Ini sudah harapannya sudah sudah ada harapan hidup ya. Nah, oke. Ternyata sudah masuk ke Slack language seperti ini. Langsung aja kita klik emergency call yang bagian kiri bawah. Setelah muncul angka-angka, kita ketikkan bintang pagar 813 pagar. Kita tunggu 5 detik, kemudian HP akan masuk ke menu utama teman-teman. Yes, ternyata HP-nya sudah bisa menyala kembali. Nah, seperti ini firmware yang saya kasihkan sudah tested dan sudah saya praktekkan sendiri, dan sudah saya kasihkan paket lengkap mulai dari driver dan lain-lainnya. Oke, cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau sewa Unlock Tool. Bisa hubungi WA saya ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.